Pria ini benar-benar seperti banjir lumpur di dunia bertahan hidup. Dia bertahan hidup sendirian di pulau terpencil selama 300 hari. Tidak hanya makan ikan hiu panggang yang lezat, bahkan memelihara babi hutan sebagai hewan peliharaan. Saat pulang ke negaranya, dia disambut dengan meriah oleh seluruh negara. Dengan bantuan nelayan setempat, Vite, yang berusia 50 tahun ini, tiba di sebuah pulau terpencil di Kepulauan Tonga di Pasifik. Memulai tantangan bertahan hidupnya selama 300 hari. Dan selain panel surya untuk peralatan syuting, dia juga hanya membawa batu api KD, dan beberapa pancingan ikan serta kotak pertolongan pertama. Ini akan menjadi segala yang dia miliki untuk bertahan hidup selama hampir setahun ke depan. Segala yang dia butuhkan untuk bertahan hidup. Setelah berpamitan kepada mereka dengan melambai tangan, Vite berdiri di tempatnya dengan sedikit bingung. Merasa kesepian yang tak terduga begitu tantangan baru dimulai. Namun ini bukan saat untuk bersedih. Dia segera meletakkan peralatan dan mulai mengamati sekitarannya. Pulau ini memiliki topografi yang cukup datar. Dia ingin mendapatkan makanan. Pantai tetap menjadi pilihannya. Namun perjalanan ini juga tidak sia-sia. Di perjalanan, dia mengumpulkan banyak kelapa. Air kelapa dapat membantunya mengisi kembali cairan dan gula. Daging kelapa juga dapat digunakan sebagai makanan darurat sementara. Dengan ini, sudah cukup baginya untuk bertahan sehari. Setelah kembali, Fit melepas jam tangannya. Dimasukkan ke dalam sebuah kotak dan dikubur. Di sini, waktu sudah kehilangan makna. Begitulah dia melewati malam pertamanya di pulau dengan membuat api unggun. Selain nyamuk yang ada di mana-mana, segalanya berjalan lancar. Keesokan harinya pagi-pagi, Fit mulai membangun tempat perlindungan untuk dirinya sendiri. Dengan menggunakan pohon yang miring, dia memasang beberapa batang kayu. Kemudian, dia menggunakan tali yang terbuat dari daun palem, mengikatnya ke ranting sebagai balok. Kemudian, dia pergi mengumpulkan beberapa daun kelapa segar. Diatur secara berurutan di atas kerangka yang sudah disusun. Ini menjadi sebuah pondok perlindungan sederhana. Meskipun terlihat sederhana, namun cukup untuk melindunginya dari angin dan hujan. Setelah hujan reda, dia pergi ke pantai untuk mengumpulkan beberapa kerang. Sebagai umpan untuk memulai memancing di pantai. Dia sangat membutuhkan tambahan protein. Dia menghabiskan sehari penuh di pantai. Sampai matahari terbenam, Wade masih berusaha. Namun hasil akhirnya hanya satu ikan hitam ini. Meskipun begitu, malam itu dia hanya makan separuhnya. Dia harus merencanakan untuk bertahan hidup dalam jangka panjang. Keesokan harinya, dia menggunakan beberapa batang pohon sebagai kerangka, dan menumpuk daun karet di atasnya. Membuat rak pengasapan sederhana untuk mengasapi separuh ikan yang tersisa. Daging ikan yang diasapi seperti ini dapat disimpan untuk waktu yang lama. Sangat cocok digunakan sebagai makanan darurat. Dalam hari-hari berikutnya, dia menggunakan batang pohon yang besar ini untuk membuat banyak tongkat pancing seperti ini. Dia memperbaiki mereka ke batu karang dengan batu, sehingga dia bisa membebaskan tangannya untuk melakukan hal lain. Meskipun tempat ini jauh dari daratan, masih ada banyak sampah laut. Di antaranya ada barang-barang yang sangat berguna bagi Vite. Dan di sekitar batu karang di tepi laut ini, masih ada banyak kerang laut, dan munculnya kepiting dalam jumlah yang mengagumkan. Dan semuanya terlihat cukup besar. Sebagian Vite langsung memakan sashimi. Sisa kerang laut membuatnya membuat semur dengan kelapa, dengan asupan energi, juga memberinya kekuatan untuk terus membangun tempat perlindungan. Secara bertahap mengubahnya dari atap satu sisi menjadi bentuk dua sisi miring. Karena Kepulauan Tonga berada di iklim hutan hujan tropis, curah hujan tahunan mencapai 1.800 mm yang menakjubkan. Keuntungan dari ini adalah dia tidak perlu khawatir tentang masalah air tawar. Namun ini juga membuat rumah Vite tidak mampu menahan beban. Oleh karena itu, dia berencana dalam beberapa hari mendatang untuk melakukan renovasi total terhadap tempat perlindungan. Dia mengambil risiko dan naik ke puncak pohon kelapa, memetik daun pohon segar sebagai bahan, menggunakan keterampilan anyaman yang telah dia latih selama 2,5 tahun, menyusunnya bersama-sama menjadi atap-atap. Butuh waktu sehari penuh. Vite baru selesai menyelesaikan jumlah yang dibutuhkan untuk renovasi tempat perlindungan. Awalnya ingin mengumpulkan beberapa tanaman menjalar di sekitar sebagai tali, namun malah menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia benar-benar menemukan di hutan di belakang tempat perlindungan, menemukan pohon mangga yang belum matang. Ini benar-benar anugerah dari langit bagi Vite. Meskipun belum matang, tapi tidak ada rasa yang terlalu asam. Asalkan bisa menambah vitamin, rasanya bukanlah hal yang penting. Namun dia tidak menemukan tanaman merambat yang diinginkannya. Tanaman merambat di pulau ini tidak cocok untuk membuat tali. Harus menggunakan kulit pohon sebagai gantinya terlebih dahulu. Namun ternyata hasilnya bagus. Setelah mengeringkan kulit pohon ini sedikit, sekarang dia akhirnya bisa memperbaiki kandang anjingnya sendiri. Dia mulai dengan melepas atap lama, menggantinya dengan atap baru yang terbuat dari daun kelapa.
Kemudian memperbaiki dengan kulit pohon untuk memastikan kekokohannya. Sampai semuanya tertutup. Menggunakan kain plastik yang diambil dari pantai. Menambahkan dekorasi mewah ke kandang anjingnya. Meskipun baru setengah jadi, tapi cukup untuk melindunginya dari hujan. Saat dia duduk di depan pintu. Sebuah kapal pesiar melintas di pulau kecil di depannya. Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ketika Kevin tidak bisa menahan diri, dia berlari ke sana. Mungkin bagi dia yang berada di sini, yang sulit ditahankan bukanlah kelaparan atau lingkungan yang buruk, melainkan kesepian yang berasal dari dalam hati. Baru-baru ini, makanan Kevin sebagian besar terdiri dari kelapa-kelapa ini. Dia menghancurkan daging kelapa dan merebusnya dalam panci. Terlihat agak sulit ditelan. Maka hari ini dia meletakkan seluruh kelapa di samping api. Dipanggang selama 70-49 jam. Memecahkan cangkang kelapa yang sudah renyah di luar. Seketika terlihat sangat menggugah selera makan. Kuda yang baik memerlukan pelana yang baik. Agar bisa makan dengan anggun, Kevin membuat sendok dari cangkang kelapa lagi. Daging kelapa tua yang sepenuhnya matang. Hanya bagian daging kelapa saja mengandung sekitar 500 kalori. Lebih bergizi daripada makan 3 mangkuk nasi. Dengan kelapa-kelapa ini, dia baru-baru ini hidupnya cukup nyaman. Di pulau ini, kelapa matang bisa ditemui di mana-mana. Setiap hari, dia akan mengumpulkan beberapa di sekitarnya. Ini adalah sumber makanan terpenting baginya di sini. Dia akan mengeluarkan daging kelapa yang dikumpulkannya, dicampur dengan air kelapa dan kerang yang dikumpulkan hari itu. Atau ikan laut yang dia tangkap di tepi laut, dimasak menjadi semur seafood yang lezat. Meskipun begitu, namun, selama periode ini, Fiat tetap kurus. Maka dia memutuskan untuk membuat beberapa perangkap di sekitarnya, untuk menangkap binatang kecil dan menambah protein. Jejak hewan di sekitar sini, dan air tawar yang terkumpul di akar pohon besar. Semuanya menunjukkan kepada Fiat bahwa ini adalah lokasi perangkap yang ideal. Maka dia membuat perangkap di jalan yang harus dilaluinya. Dia menggali perangkap setengah meter dalam dan 1 meter panjangnya. Kemudian letakkan beberapa pakis dan jerami di atasnya. Sekarang terlihat hampir menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Hampir menyatu menjadi satu. Selama waktu berikutnya. Namun waktu yang indah selalu singkat. Dia masih mengantar mereka pergi sambil merasa sedih. Pergi ke kolam yang terkena sinar matahari untuk mengumpulkan sedikit garam laut. Atau pergi ke pantai untuk mengambil beberapa sampah laut. Hari-harinya baik namun juga sangat membosankan. Sampai hari kedatangan keluarga dan teman-temannya. Barulah membawa gejolak kehidupannya yang monoton. Dia membawa keluarganya untuk mengunjungi perkemahannya di sini. Memperkenalkan kepada mereka kehidupan sehari-harinya. Ini adalah hari paling bahagia baginya sejak tiba di pulau ini. Namun waktu yang indah selalu singkat. Dia masih mengantarkan mereka dengan rasa kehilangan. Namun istrinya mengirim anjing mereka ke sini agar dia tidak terlalu kesepian. Membawa anjing mereka ke sini. Hal ini membuat Vito merasa sangat lega. Untuk bertahan hidup lebih baik di pulau ini, Vito memutuskan untuk menjelajahi topografi pulau hari ini. Dia berangkat ke arah danau dalam dengan anjingnya. Setengah jam kemudian, Vito tiba di pusat pulau. Di sini terdapat gunung berapi aktif yang masih meletus. Dan sebuah danau belerang yang sunyi. Berada di lingkungan seperti ini, membuat seseorang merasa seolah-olah tidak lagi berada di bumi. Vito yang penasaran mendekati bibir gunung berapi. Lava di dalamnya terus-menerus meletus di antara asap hitam. Udara penuh dengan aroma menusuk hidung. Di samping telinga terdengar gemuruh besar. Di hadapan kekuatan alam yang dahsyat ini, manusia tetap terlalu kecil. Saat kembali ke perkemahan dengan anjingnya, Vito menemukan beberapa tanaman air. Tanaman air ini mengandung banyak air di dalamnya, dan sangat bersih untuk diminum secara langsung. Memperoleh cairan adalah pilihan yang tepat. Sebelumnya, Wit membuat banyak perangkap ikan di tepi laut. Biasanya dia bisa mendapatkan beberapa ikan kerapu dan sejenisnya. Tapi tak disangka, malam ini saat patroli, ternyata ada seekor hiu yang sudah mati tergantung di atasnya. Meskipun sudah sedikit bau, tapi masih sangat segar. Karena dia selalu memeriksa perangkap ini setiap hari. Jadi bau tidak akan bertahan lebih dari sehari. Setelah pulang, dia memotong hiu dan meletakkannya di atas api. Ditutupi dengan daun dan ditimbun dengan tanah. Langsung dibiarkan meresap semalaman. Keesokan harinya pagi-pagi, baru bangun tidur, dia segera datang untuk melihat daging ikan. Ketika disentuh, suhunya masih belum sepenuhnya hilang. Namun rasanya agak sulit dijelaskan. Tapi selama bisa menambah protein, hal lainnya tidak terlalu penting bagi Wit. Beberapa hari kemudian, saat melakukan inspeksi rutin jebakan Vite, menemukan jebakan telah dipicu. Ternyata menangkap seekor binatang buas raksasa di dalamnya. Melihat ekspresi garangnya, Vite memutuskan untuk tidak memasaknya. Maka manusia dan babi ini setelah berdiskusi panjang,
Akhirnya mencapai kesepakatan untuk menjadikannya hewan peliharaan. Awalnya untuk mengelola anak ini yang bandel. Dia bahkan membuat kandang khusus untuk Peppa. Kemudian dengan perawatan Vite, anak ini dan anjingnya akhirnya dekat. Dan akhirnya menjadi bagian dari keluarga ini. Hingga beberapa hari sebelum Vite menyelesaikan tantangannya, Vite yang terbangun dari tidurnya tidak pernah melihatnya lagi. Meskipun mencari beberapa kali, tidak ada hasil. Hal ini membuat Vite sangat sedih. Namun waktu tantangan telah berakhir. Dia tidak bisa tinggal lagi di sini. Saat mengenakan jam tangannya, Vite kembali ke masyarakat manusia lagi. Orang lain bertahan hidup di hutan biasanya 3 hari lapar 9 kali makan. Dan kakek ini yang sudah berusia lebih dari 70 tahun. Namun ia sendirian datang ke pulau terpencil di dekat Selandia Baru. Tanpa menggunakan alat apapun. Hanya dengan menggunakan kedua tangannya sendiri. Ia berhasil hidup mandiri. Saat tiba di pulau, sudah menjelang petang. Jadi, hari ini kakek Ao tidak punya waktu untuk membangun tempat perlindungan. Hanya bisa mencari tempat sementara di sepanjang garis pantai. Mencari tempat sementara untuk bermalam. Di sepanjang jalan, ia masih sempat mengumpulkan sedikit jerami. Ini akan membuat tidurnya malam ini lebih nyaman. Belum jauh perjalanan, kakek Ao menemukan beberapa buah markisa. Namun, mengandalkan ini untuk menghilangkan lapar agaknya tidak terlalu bijaksana. Hanya bisa mencicipi sedikit sebelum melanjutkan perjalanan. Berjalan lagi sepanjang garis pantai. Akhirnya di bawah tanaman markisa ini, menemukan ruang yang cukup untuk satu orang. Hanya perlu merapikan sedikit tanah di sini. Kemudian menaburkan sedikit ranting halus, dan jerami yang dikumpulkan sepanjang jalan, maka bisa menjadikannya sebagai tempat perlindungan sementara yang bagus. Berbaring sejenak untuk istirahat, sambil langit masih belum gelap, Lao Ao bangun lagi untuk mencari air tawar. Dengan pengalamannya, dia menduga lembah ini mungkin memiliki sumber air. Namun tampaknya jumlahnya sedikit, perlu menggali lubang untuk menampung air. Sambil menunggu, dia mencari barang-barang yang bisa digunakan di sekitar. Dia membutuhkan wadah untuk mengumpulkan air, namun hanya menemukan cangkang bai. Meskipun tidak bisa digunakan untuk menyimpan air tawar, namun untuk minum sementara, masih cukup nyaman. Dengan air tawar dan tempat perlindungan sementara, Lao Ao berhasil melewati hari pertamanya di pulau ini dengan susah payah. Selamat malam. Selamat. Keesokan paginya, begitu langit mulai terang, dia bangun. Kemudian dia pergi ke tepi laut untuk mencari makanan. Meskipun tidak ada kepiting atau sejenisnya, tapi untungnya jumlah kerang dan kerang laut cukup banyak. Bisa digunakan untuk sedikit mengisi tenaga. Karena perjalanan ke pulau terpencil ini oleh si tua Ao. Selain peralatan pengambilan gambar dan satu jaket pelampung, dia sama sekali tidak membawa alat apapun. Jadi dia hanya bisa mengumpulkan beberapa batu tajam. Setelah sedikit diasah, digunakan sebagai alat. Hari ini Pak Ao berencana untuk membangun tempat perlindungan di pulau tersebut. Jadi sepanjang hari dia mengumpulkan bahan dan mengirimkannya ke pulau. Ketika dia sudah menyiapkan alat dan bahan, dia segera mulai membangun podoknya sendiri. Terlihat dia menggali beberapa lubang di tanah, menyematkan bahan yang dikumpulkan ke dalam lubang, kemudian meratakan tanah di sekitarnya, sehingga bisa digunakan sebagai tiang bangunan. Kemudian dengan batu yang diasahnya, mengukir alur kecil di kayu bundar, menyematkannya pada tiang sebagai balok rumah. Namun karena hanya memiliki alat-alat batu ini sepanjang perjalanan, pengolahan bahan masih cukup sulit. Dibutuhkan hampir 2 hari penuh, barulah dia berhasil membangun kerangka rumah. Kemudian menggunakan sedikit rumput alang-alang dan daun palem, melapisi bagian atap dengan bahan tahan air.